Pasti dia marah. Ah, munafik kau, katanya. Kenapa? Menjelang hari terakhir kuasa kegelapan semakin tinggi. Dan bagaimana kita punya cara supaya mereka hadir di dalam keibadahan? Serahkan kepada Tuhan berdoa. Karya tanganmu lah Bapa bekerja. Engkau yang tahu kekuatan kegelapan menjelang hari terakhir ini. Terimalah dalam naungan doaku dan ampunilah berbagai kekuranganku. Saya pribadi gitu kok. Di gereja saya, di dalam ibadah aku, di rumah kediaman saya berdoa itu supaya umat-umat Tuhan itu datang beribadah semua. Saya berdoa syafaat itu. Kebaktian malam. Karena kalau saya ajak mereka secara badani, lahiri munafik kau, orang susah kau, orang miskin kau, pasti ada ngomongnya. Maka Tuhan Allah berkata, berdoa dengan nama Roh Kudus. Supaya kita hamba pelan daripada Allah memahami yang penting. Jangan hanya memberitakan Injil kebenaran Allah. Bagaimana jemaat itu menjadi domba daripada Tuhan di jalan kebenaran Allah. Tentu bagaimana kita punya cara berdoa kepada Tuhan. Serahkan kepada tangan daripada Allah. Biarlah dia bekerja. Kita beritakan Injilnya. Itu saudaraku, jauhkan kepentingan pribadi. Mari dengan kita sukarela. Itu saudaraku. Maka dikatakan itu, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan kita pernah paksa kali. Bagaimana kita punya cara? Berdoalah, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, naungan tangan mulai bekerja pada domba-domba ini. Aku tahu memang pelayan Tuhan. Secara badani lahiriah Tuhan, aku gak sanggup buat mereka itu lagi. Karena dipenuhi kuasa kegelapan, tipu daya iblis. Bagi tiada mustahil. Melainkan karya tangan mulai bekerja. Bawalah mereka itu Tuhan ke rumahmu, Maha Kudusmu. Supaya kami bersama-sama bersatu padu hadapan Tuhan menyembah Engkau. Gitu. Kalau sekarang ini kita cara badani. Luar biasa kau, munafik kau, katanya. Maka belajar firman kebenaran Allah kita pahami secara matang dan mendalam. Percaya dengan Roh Kudus yang ada di tubuh kita menjabarkan firman kebenaran Tuhan. Kalau masalah pencobaan itu, pengujian itu memang besar bagi kita. Setiap penjabaran firman kebenaran Allah memberitakan Injil, target daripada kuasa kegelapan. Target utama. Kenapa? Karena hamba pelan daripada Tuhan membawa domba-domba di jalan kebenaran. Tentu kita targetnya. Itu. Tentu bagaimana kita punya cara mengatasi? Berdoa. Berdoa di tempat kediaman kita. Belajar memang kebenaran sebentar. Kita pahami. Belajar dengan nama Roh Kudus. Mari kita jauhi kepentingan pribadi. Supaya domba-domba itu tidak bersungut-sungut, saudara-saudara. Sanjunglah, kata Tuhan. Bawalah domba itu ke rumput yang hijau. Rumput yang hijau artinya adalah iman dalam kebenaran. Supaya Tuhan meningkatkan sumber daya kemanusiaannya. Meningkatkan imannya di dalam kerohanian. Itu tujuannya, saudara-saudara. Maka katakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Coba. Sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah kita punya cara? Ya udah, serahkan kepada Tuhan nama doa kita. Tujuan daripada firman ini supaya kita memahami, mematangi bagaimana cara menjabarkan firman kebenaran yang sebenarnya. Sehingga jemaat domba daripada Allah dapat menyikapi di dalam keibadahan. Ibadah raya maupun ibadah malam. Itu.
Itu tujuannya menjelang akhir zaman ini. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Nah ini. Mari kita hindari cari keuntungan. Tuhan paling marah loh. Hati-hati loh di kelak kemudian kita ini. Tanggung jawab kita besar kepada jemaat Tuhan. Kerelaan hati dan jangan mencari keuntungan. Karena firman Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Itu. Supaya kita memahami bagaimana kita punya cara kebersamaan. Hamba pelayan Tuhan bersama jemaat Allah, domba Allah. Domba itu adalah jemaat Tuhan. Itu saudaraku. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri belajar menjadi abdi daripada Allah. Kenapa Tuhan pesankan? Tuhan selalu memberikan berkat. Kalau tentu kita doakan jemaat Allah, kita doakan domba Allah, minta kepada Tuhan mereka diberkati, sehingga Tuhan Allah membuka hati dombanya itu, supaya hamba pelayannya itu makan, sehingga terbuka hatinya memberikan ucapan syukur. Tetapi kita doakan dong, jangan hanya menerima. Karena Tuhan berkata berilah maka diberi. Artinya kita beri apa? Dengan doa kepada mereka supaya diberkati. Tentu mereka memberikan ada berkat Tuhan. Tuhan buka hati mereka. Tapi jangan memaksakan kehendak. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dan barang siapa menonton video ini, sama-sama merasakannya kita ini semua sekarang. Dan tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Setiap saya buat khotbah firman Tuhan di channel ini tidak memandang gereja. Memandang orang yang percaya kepada Yesus Kristus bagaimana dalam kebersamaan kita. Karena ketahuannya nanti dalam keimanan orang bernapas sebagai langit dan di atas bumi ini, belajar dalam kebenaran Tuhan, dikuduskan atau tidak nanti di penaltinya terakhirnya. Di kelak. Isi itu terakhirnya. Maka dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, tetapi dengan pengabdian diri. Maka dikatakan hendaklah jadi prajurit dan turutlah kepada komandannya. Seorang prajurit itu di dalam kemiliteran tidak ada mementingkan pribadinya. Bagaimana negara ini tanggung jawab dia mempertanggungjawabkan masyarakat di negara ini. Itu artinya. Marilah kita hamba pelayan Tuhan begitu. Pala kalau nggak sanggup mundur. Saya selalu buat khotbah firman di YouTube ini. Tidak pernah mengatakan di subscribe, tidak. Karena Tuhan mengatakan kepada saya, jangan obral firmanku. Jangan jual firmanku. Beritakanlah Injilku. Beritakanlah firmanku. Aku akan menyertaimu. Itu pesan Tuhan. Maka saya nggak pernah buat di YouTube ini subscribe, enggak. Tapi share. Like kepada keluarga kita supaya semua memahami tujuannya. Itu saudaraku. Ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintahkan atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
Artinya, seperti saya pribadi, di dalam khotbah di channel ini saya buat, saya beritakan Injil jalan kebenaran, tapi hanya memberitakan, memerintahkan. Apa gunanya? Mari kita memberitakan Injil, mari kita menjabarkan kebenaran Allah, tetapi mari kita melakukan, menjadi teladan di hadapan daripada Tuhan. Jangan hanya memerintahkan. Ini yang Tuhan kehendaki. Bisa saja menjabarkan ini lakukan, berdoa begini, bergona begini, tapi kita pun tidak lakukan dalam kepribadian datang kepada Tuhan. Ini yang paling susah di hadapan Tuhan. Hati-hati. Di dunia ini belum tentu kita tahu, tapi di kelak kemudian nanti. Kita di dunia ini, bara api masih bisa dipadamkan. Tetapi kalau bara api di dalam neraka, kata firman, tidak terpadamkan. Maka firman Tuhan berkata, kalau saya membuka, siapapun nggak bisa menutup. Kalau saya menutup, siapapun nggak bisa membuka. Itu firman Tuhan. Itu pengertiannya. Jadi mari belajar kita. Sidang jemaat Tuhan, domba Allah, pelayan hamba. Masih sayang Tuhan mengingatkan kita. Masih ada rasa kasih sayang. Seorang pemberita Injil itu dengan kerelaan hati. Bagi saya tidak mudah pemberita Injil itu. Bagi saya tidak mudah hamba pelayan daripada Allah. Tetapi bagi pribadi saya, karena Tuhan berkata dengan naungan mimpi, nubuat daripada Allah, beritakan Injil kau anakku, aku akan menyertaimu. Tapi jangan kau cari kepentingan pribadi. Supaya semua dapat terselamatkan. Makanya saya buat di channel YouTube ini. Kenapa saya buat firman Tuhan di channel YouTube itu? Supaya tersiar seluruh dunia. Karena Tuhan berkata, saya memandang iman orang. Baik suciku adalah tubuh manusia yang percaya kepada saya. Yang saya utus rohku yang kudus kepada mereka. Yang dikatakan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah yang kudus. Supaya menguatkan umat-umatnya. Karena dia tahu kok kekuatan kegelapan ini. Kalau ada berkata, iblis pun bertobat. Gak masuk akal itu. Dari mana jalannya iblis bertobat? Tetapi kalau orang dirasuki iblis, supaya jatuh dalam kebenaran Tuhan, ditobatkan Tuhan, mungkin bisa Tuhan ampuni. Tidak pernah sejarahnya iblis itu baik. Baik tapi mematikan. Baik tapi membunuh. Kasar tapi membunuh. Itu pekerjaan iblis. Itu tipu daya iblis. Maka firman Tuhan berkata, menjelang hari-hari terakhir, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Ingin kita mengetahui, saudaraku, kenapa Tuhan Allah mengatakan berdoa dengan nama Roh Kudus? Supaya kita bacakan sedikit. Jadi tidak kata-katanya. Supaya kita pahami sedikit ya saudaraku. Supaya kita bacakan benar-benar berdoalah dengan nama Roh Kudus. Itu Tuhan Allah berkata. Supaya kita memahami ya. Jadi tidak ada artinya itu hanya katanya. Jadi enggak itu. Jadi supaya kita terangkan yang sebenarnya gitu. Supaya kita benar-benar, dari mana dia tahu mengatakan itu katanya. Jadi supaya benar-benar ya saudara-saudaraku. Ya. Yudas 1
mulai dari 18. Yuda 1 ayat 18 supaya jelas. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, ini pada zamannya Rasul dahulu, atau Nabi atau murid Tuhan menjabarkan firman kebenaran ini. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidupnya menuruti hawa nafsu kefasikan dalam mereka. Ayat 19 mengatakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini tipu daya iblis menipu otak manusia itu, manipulasi supaya tidak sadar. Ayat 20 mengatakan, saudara-saudaraku, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi barang siapa yang menonton video ini, mari kita belajar berdoa kepada Tuhan dengan